Persib Bandung bersiap menambah amunisi jelang putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muchtar, memastikan timnya akan mendatangkan 1 legiun asing anyar. Pemain tersebut dikabarkan sudah dalam perjalanan menuju Bandung. Rencananya, sang pemain dijadwalkan mulai bergabung dalam sesi latihan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Namun, Umuh Muchtar yang juga manajer Persib ini masih memilih menyimpan rapat identitas legiun asing yang bakal tiba di Bandung. Supaya beritanya tidak simpang siur, tunggu saja. Besok atau lusa sudah ada pemain baru yang ikut latihan, ujar Umuh Muchtar saat dihubungi awak media hari ini. Umuh juga menegaskan Persib Bandung kemungkinan besar hanya akan menambah 1 pemain saja pada bursa transfer kali ini, yakni pemain asing. Tambahan pemain paling 1 saja. Rencananya pemain asing. Tunggu sebentar lagi, pasti akan ada kepastian, tegas Umuh. Meski sejumlah rival tim Maung Bandung terlihat agresif di bursa transfer, manajemen klub memilih bersikap tenang dan penuh perhitungan. Umuh menilai langkah tersebut sebagai strategi yang matang, bukan bentuk kelambanan. Tenang tetapi pasti. Kami tidak mau terburu-buru, tetapi semoga cepat ada pemain baru, ucap Umuh dengan nada optimistis. Ia berharap kehadiran pemain anyar tersebut mampu membuat Persib tampil lebih solid dan kompak pada putaran kedua BRI Super League musim ini. Terlebih, kepercayaan penuh telah diberikan kepada pelatih Bojan Hodak dalam menentukan sosok yang tepat. Bojan itu teliti dan apik dalam menentukan pemain. Semua saya percayakan ke dia. Dia yang punya kuasa dalam menentukan pemain, imbuh Umuh. Yang pasti pemain yang akan datang nanti tidak pernah main di sini dan bukan pemain yang ada di timnas Indonesia, tambah Umuh sambil mengakhiri. Sebelumnya, nama Layvin Kurzawa santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Bek kiri asal Prancis berusia 33 tahun tersebut disebut-sebut telah mencapai kesepakatan kontrak hingga akhir musim. Kurzawa kini hanya tinggal menunggu jadwal penerbangan sebelum resmi bergabung dengan skuad kebanggaan Bobotoh tersebut. Kehadiran Layvin Kurzawa berpotensi menjadi kejutan besar, sekaligus suntikan kualitas bagi Persib Bandung dalam upaya bersaing di papan atas klasemen musim ini dan ACL 2025. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah turnamen internasional yang akan digelar pada jendela FIFA Matchday Maret 2026 di Jakarta. Penunjukan ini datang di tengah suasana reflektif sepak bola nasional, menyusul kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah kepercayaan FIFA ini menjadi momentum kebangkitan, atau justru kontras dengan capaian prestasi di lapangan? Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 jelas meninggalkan catatan penting bagi PSSI. Target besar yang sempat digaungkan pada awal era Patrick Kluivert belum mampu diwujudkan. Hasil tersebut memaksa federasi melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengganti pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam konteks itulah, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi sorotan tersendiri. Di satu sisi, ajang ini bisa dilihat sebagai kepercayaan internasional terhadap tata kelola dan infrastruktur sepak bola Indonesia. Publik juga menilai apakah turnamen ini benar-benar relevan untuk menjawab kegagalan sebelumnya, atau sekadar menjadi ajang uji coba tanpa dampak nyata terhadap prestasi jangka panjang. Kepercayaan FIFA di tengah evaluasi besar timnas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 merupakan bentuk kepercayaan besar dari FIFA terhadap sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini tidak datang secara kebetulan,
melainkan hasil dari komunikasi dan kredibilitas yang terus dibangun PSSI di level global. Erik menekankan bahwa FIFA Series memberi ruang penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan dari berbagai konfederasi. Menurutnya, pengalaman ini sangat dibutuhkan setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis, peluang untuk membangun tim yang siap bersaing di level dunia, ucap Erik PSSI pada Selasa, 20 Januari 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSSI memandang FIFA Series bukan sekadar turnamen formalitas. Ajang ini dirancang sebagai bagian dari proses pembenahan timnas Indonesia pasca kegagalan di era sebelumnya. Debut pelatih baru, arah baru timnas FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung debut pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Jadi secara konsistensi, saya akan selalu merekrut pemain dengan kisah terbaik, karir sepak bola Anda tidak menipu. Jika Anda bermain di tahap tertinggi di Indonesia, atau di tahap di mana orang ingin bermain untuk negara ini, ucap Hartman usai pengenalan resminya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Pendekatan ini memberi harapan baru bahwa kegagalan sebelumnya tidak diulang. FIFA Series menjadi ruang ideal bagi Hartman untuk mengenal karakter pemain dan menguji kerangka awal tim. Lawan lintas konfederasi, relevan atau tidak? Dalam FIFA Series 2026 di Jakarta, Indonesia akan menghadapi 3 negara dari konfederasi berbeda. Bagi Indonesia, status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri, sekaligus ujian apakah kepercayaan FIFA ini mampu diterjemahkan menjadi progres nyata. Pada akhirnya, FIFA Series 2026 memang tidak menghapus kegagalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di era Patrick Kluivert. Namun, ajang ini bisa menjadi titik awal pemulihan, asalkan dimanfaatkan dengan visi jangka panjang, bukan sekadar penghibur setelah kegagalan. Drawing fase grup ajang ASEAN Championship 2026 resmi digelar pada 15 Januari kemarin. Melansir dari laman resmi AFF, ajang sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut direncanakan akan digelar pada bulan Juli-Agustus 2026 mendatang. Hal ini tentunya menandai era baru ajang yang dulunya bernama AFF Cup tersebut karena digelar pada masa jeda kompetisi internasional. Di ajang ASEAN Championship 2026 nanti, timnas Indonesia resmi tergabung di grup A. Di babak grup A nanti, timnas Indonesia akan bertemu dengan Kamboja, Singapura, Vietnam dan pemenangan babak kualifikasi antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Lebih lanjut lagi, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di babak grup ajang AFF Cup 2026 nanti. Tentunya pencinta sepak bola Indonesia masih ingat ketika timnas Indonesia di ajang AFF Cup 2024 lalu sukses menghentikan langkah Indonesia di babak fase grup dengan menaklukkan skuad Garuda dengan skor tipsi 0-1. Tentunya di ajang AFF Cup 2026 kali ini timnas Indonesia membawa misi meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sejak kompetisi ini digelar pada tahun 1996 silam, timnas Indonesia belum pernah sama sekali merasakan meraih gelar juara. Prestasi terbaik skuad Garuda hanyalah posisi runner-up sebanyak 6 kali dan terakhir kali pada ajang AFF Cup 2020 silam. Tentunya, momentum ajang AFF Cup 2026 dan dengan nahoda baru, yakni John Hartman diharapkan mampu memberikan gelar juara pertama kali yang selalu diidam-idamkan publik sepak bola Indonesia. Melihat komposisi tim di babak grup A ajang ASEAN Championship 2026 nanti,
Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni babak semifinal sejatinya masih cukup terbuka lebar. Lawan terberat yang mungkin kualitasnya berada di atas skuad Garuda di grup A hanyalah Vietnam. Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut memang kerap kali menjegal timnas Indonesia di beberapa kompetisi. Terakhir kali pertemuan keduanya adalah di fase grup ajang AFF Cup 2024 silam. Kala itu, skuad Garuda yang masih dilatih oleh Shin Tae-yong harus menyerah dengan skor tipis 0-1 yang sekaligus menutup peluang Indonesia lolos ke babak semifinal. Prediksi paling memungkinkan bagi timnas Indonesia di fase grup ajang AFF Cup 2026 nanti adalah mampu lolos dengan predikat runner-up. Namun, bisa saja skuad Garuda tampil mengejutkan dengan mampu lolos sebagai juara grup.